Halo guys, selamat datang lagi di channel Fake Architect. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab mengenai produk lebih lanjut dari Almafloor. Almafloor ini sudah berapa lama di Indonesia? Tahun ketiga memasuki tahun keempat. Nah, itu berarti sudah ada ribuan. Ratusan ribu sih. Ratusan ribu project, gila. Iya. Dan itu sudah sempat kita rekap ya, beberapa kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan. Meskipun Almafloor ini punya banyak sekali pilihan produknya, jangan sampai salah pilih. Saya sudah siapin beberapa pertanyaan. Oke. Nih, kebalik lagi. Langsung aja ya. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting. Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Pertanyaan pertama, di Almafloor ini punya berapa banyak varian produk? Lalu diperuntukkan area yang seperti apa? Jadi di Almafloor ini kami punya dua sebetulnya varian produk. Yang pertama itu untuk vinyl plank, terus kemudian yang kedua untuk material SPC-nya. Nah, untuk vinyl plank ini hanya ada satu tipe, yaitu signature series ketebalan 3 mili. Untuk vinyl sendiri sebenarnya diperuntukkan untuk hampir semua area sebetulnya, hampir semua area dia bisa digunakan. Hanya memang disarankan untuk residensial seperti itu, karena terkait dengan ketahanan materialnya yang cukup tipis juga, dan wear layer yang juga mungkin spesifikasinya untuk area rumah. Terus kemudian untuk SPC-nya itu kami punya 4 varian produk. Dari ketebalan, ukuran, kemudian peruntukan itu hampir semua berbeda. Seperti itu. Jadi untuk Duora esensial itu yang paling tipis, peruntukannya adalah untuk rumah. Seperti itu. Untuk area-area yang tidak lebih dari 50 meter persegi. Kami tidak merekomendasikan Duora esensial untuk dipakai di area high traffic. Kemudian ada Duora Max Core, ini dengan ketebalan 6 mm. Ini peruntukannya bisa untuk rumah, bisa juga untuk area publik seperti itu, karena dia memiliki ketebalan yang ideal untuk area high traffic, dan juga lebih daripada itu adalah wear layernya. Wear layernya memang 0,5 itu untuk area-area yang sibuk, banyak aktivitas. Terus kemudian ada yang seri khusus herringbone, itu Duora Max Prime. Ini juga bisa di rumah, bisa di komersil area, ketebalan 7 mm. Kemudian yang terbaru kami ada Duora Artisan. Itu ketebalan 7 mm juga dengan ukuran plank besar. Sebenarnya idealnya dia diperuntukkan untuk area-area yang cukup luas dengan ukuran plank yang besar. Bisa untuk rumah, bisa untuk area publik, karena dari ketebalan material dan wear layer itu bisa mengakomodir untuk keduanya. Sekarang nih saya akan masuk ke masalah-masalah yang sering dialami oleh para masyarakat Indonesia. Ini ada banyak nih ya. Kira-kira untuk lantai acian. Nah, karena kan banyak sekali itu sudah disebutin nih kalau minimal standarnya adalah lantai acian, acian. Tapi kan kita tahu sendiri, acian orang Indonesia kalau bikin tuh kan nggak bisa flat toh. Sebetulnya dari beberapa, karena kami melayani klaim garansi langsung ke prinsipal, kami punya data juga beberapa penyebab dari adanya kerusakan dan keluhan-keluhan dari para pengguna. Setelah dicek ternyata memang subfloornya ini acian. Nah, dari lantai acian ini sebenarnya bisa timbul beberapa problem. Orang Indonesia ini rata-rata, kebanyakan saya boleh bilang itu memang nggak rata. Berbeda dengan mungkin di luar negeri. Kalau misalkan orang bicara SPC ini bisa dipasang di acian, lantai acian. Nah, pertanyaan berikutnya ada acian standar yang seperti apa? Kalau aciannya itu pertama bergelombang, bahkan saya sering datang ke proyek, orang aci itu nggak ada, tukangnya itu nggak pakai water pass. Jadi bagaimana mereka bisa tahu, apalagi untuk area yang cukup luas, lebar, apakah acian mereka itu rata? Ya enggak lah. Nah, nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin. Itu adalah masalah utama yang sering terjadi. Itu satu. Pasanglah Duora esensial yang ketebalannya hanya 4,5 mm. Benar. Secara klik? Yes, secara klik dia sudah bisa dibilang kliknya pasti semakin tipis. Klik itu akan semakin rapuh. Pada akhirnya, karena di situ ada traffic, kemudian ada beban. Pas inilah acian bergelombang, di situ pas orang sering duduk, otomatis kliknya akan lebih mudah patah. Goyang-goyang, seperti dan lain itu. Sebagainya. Mungkin ada dari yang lagi nonton podcast ini, mungkin pernah punya pengalaman klaim garansi dengan Almafloor, boleh loh. Dari pihak kami pun internal juga kami melakukan beberapa perbaikan supaya
menghindari apa yang menyebabkan itu. Misalkan kami mengedukasi beberapa teknisi, mengedukasi mitra. Seperti apa sih sebenarnya yang hal-hal yang jangan diignore, jangan diabaikan. Iya, jangan diabaikan gitu. Ketika itu memasang, karena itu adalah hal yang sangat krusial mengenai umur dari material itu sendiri. Selain bergelombang, yang kedua adalah lembab. Acian di Indonesia. Itu air, rembes, belum kering, dikejar deadline. Nggak apa-apa lah, pasang aja udah. Tapi ini masih basah, nggak apa-apa. Pertanyaan saya gini, untuk masalah air nih, gimana caranya kalau kebanjiran, bawahnya lantai SPC ini bisa kering? Itu sebenarnya agak nggak mungkin. Jadi kami pernah mengalami sendiri ya masalah banjir ini. Jadi di kantor Almaflor yang dulu, meeting room itu kan kita pakai SPC. Kebetulan yang kita pakai juga Duora Esensial. Itu pernah kebanjiran 3 kali semata kaki. Yang bisa dilakukan, standarnya dibongkar sebenarnya. Harus dibongkar karena itu harus dikeringkan. Yang menyebabkan dia akhirnya melengkung itu karena air yang di bawah ini dia tidak akan pernah kering. Dia lembab terus, sudah nggak bergerak itu air. Gitu. Itu harus dikeringkan. Tapi kami nggak mungkin membongkar. Posisi waktu itu kantor berjalan, ada mebel dan segala macam ya. Akhirnya kita kasih kipas angin seperti itu. Sampai dia benar-benar kita injak-injak itu keluar itu air dari bawah masih keluar gitu. Nah itu akhirnya kita injak-injak, akhirnya melengkung tapi untuk jangka waktu sekitar 1-2 tahun. Itu baru dia mulai melengkung. Nah itu terjadi juga karena sambungan di pintu masuk ruang meeting itu memang tidak ada aksesorisnya. Tidak ada silennya juga. Jadi memang air itu bisa masuk, sebenarnya dia tidak masuk lewat celah klik itu bukan. Justru di sudut-sudut, di area-area benar. Kelilingnya itu ya? Betul, yang nggak rapat. Kalau misal kata untuk acian lagi nih, berarti rekomendasinya menggunakan material SPC atau vinil? Nah, jadi masih soal acian. Kalau Chris tanya rekomendasi vinil atau SPC, jawaban dari kami tetap SPC. Hanya, pertama, acian itu harus rata. Pastikan acian itu rata. Kalau acian tidak rata, mau material apapun nggak akan bagus. Kecuali pasang keramik, granit, seperti itu. Kalau keramik aja juga, kalau masanya nggak benar, ngeplin juga kan? Iya, benar. Nah, solusinya adalah material SPC ini kan sebetulnya termasuk material yang baru. Bahkan nggak hanya di Indonesia ya, di luar negeri pun mungkin baru sekitar 4-5 tahun. Masih banyak hal-hal yang bisa diimprove, masih bisa kita carikan solusi jika memang ada masalah, dan itu menurut kami adalah sesuatu hal yang wajar. Kalau memang di Indonesia ini ternyata aciannya itu rata-rata memang lembab dan gampang basah, gampang berkeringat, itu lantai acian itu kita lapis dulu dengan yang namanya moisture film. Moisture film itu mungkin di Indonesia agak susah dicari ya. Bisa disubstitusi dengan yang namanya plastik cor. Acinya itu dilapis dengan plastik cor dahulu supaya vapor uap dari lembab aci itu nggak naik, keringatnya itu nggak naik ke lantai SPC-nya. Kalau kita ngomong case-nya gelombang, mungkin pakai vinil atau menggunakan minimal Duoramax. Ada nih beberapa kasus juga untuk lapisan warnanya itu terkelupas. Jadi warnanya tuh, motifnya tuh sobek-sobek gitu lah. Nah, itu kenapa kok bisa sampai terjadi? Lalu solusinya apa? Kalau untuk material yang terkelupas, ini sebenarnya adalah masalah susulan biasanya. Terjadi seperti itu. Masalah susulan ketika pemasangan kliknya ini sudah mulai nggak pas. Jadi ketinggiannya udah mulai nggak rata. Posisi yang sebelah sini agak naik nih. Terus terkena gesekan. Karena dia nggak rata, akhirnya lama-lama dia akan sobek. Biasanya terjadi di beberapa kasus yang kita terima itu karena masalah susulan. Lantainya ini sudah mulai, karena gelombang, dia udah mulai nggak rata. Yang sebelah sini mungkin kliknya udah mulai mau patah. Terkena gesekan, traffic, akhirnya ngelupas. Ada beberapa faktor yang kita nggak bisa semata-mata menyalahkan dari produk SPC-nya. Betul. Karena material ini pun juga menumpang di pekerjaan orang lain kan? Betul, menumpang di pekerjaan orang lain. Standar pemasangan yang baik mau dari vinil maupun SPC. Kalau SPC itu agak sedikit tricky. Kalau vinil itu sebetulnya material dengan standar instalasi yang cukup sederhana gitu. Yang penting dia halus, dia rata. Kalaupun bergelombang ya resikonya akan ikut bergelombang vinilnya, karena vinil ini tidak punya resiko pecah, tetapi karena dia fleksibel, dia resikonya mengikuti kontur subfloor yang ada. Kalau konturnya gelombang ya dia tampilannya akan mengikuti itu. Di atas keramik sebenarnya kami
yang paling rekomendasikan sih begitu. Kalau natnya besar ya natnya didempul dulu, itu dipasang di atas keramik seperti itu. Kalau lebih baik malah di granit gitu ya. Granit karena nggak ada nat. Ya, tapi ada yang bilang nanti kalau granit kan udah mahal nih. Sayang kalau kata siapa granit itu nggak ada yang jelek, ada yang kusam, ada yang kena noda karena granit pori-porinya besar. Fungsi ketebalan material. Nah, selain tadi kan memang untuk ketahanan klik dan lain sebagainya, tapi kan dari Almaflor sendiri menghadirkan vinil dan juga SPC. SPC-nya banyak sekali ketebalan. Lah kenapa kok emang sefungsi apa sih ketebalan material ini? Jadi sebetulnya kalau kita ngomong soal teknis dari lantai SPC sendiri, 3 hal terpenting sebetulnya, 3 hal terpenting yang menentukan umur masa pakai dari produk ini sendiri. Yang pertama adalah komposisi dari SPC core-nya, bagaimana perbandingan antara batu dan PVC-nya. Terus kemudian adalah ketebalannya. Yang ketiga adalah ketebalan wear layer-nya. Semakin dia tebal, semakin punya toleransi yang lebih untuk area-area yang tidak terlalu rata. Karena kliknya dia sendiri, kliknya tuh kokoh, kuat. Sementara untuk wear layernya sendiri, semakin tebal wear layernya, perlindungan terhadap goresan dan perlindungan warnanya juga akan semakin lama. Cara merawatnya gimana? Nah, kalau untuk detail cara merawat lantai SPC, terutama Almaflor, kami ada di highlight Instagram. Itu maintenance, di highlight yang berjudul maintenance, itu lengkap sekali. Apa-apa saja. Sebutin dikit lah. Ya, misalkan contoh kita menyarankan untuk menggunakan vakum instead of sapu. Seperti itu. Karena sebetulnya sapu itu kan ketika kita menyapu, itu kita tidak membersihkan debu. Iya, cuma hanya memindahkan. Memindahkan. Gitu. Menyapu itu debunya kan terbang. Yang terbang itu kan akan pindah ke tempat yang lain. Nanti kamu sapu terbang lagi. Debunya tetap di situ. Berbeda fungsi dengan vakum. Vakum itu menyedot. Jadi debu itu ya udah disedot, dia masuk ke ini alatnya. Ya, alatnya gitu, betul. Itu bersih gitu. Ngepel pun lembab aja cukup. Jangan kayak ngepel keramik. Gini gitu. loh, kita sampai separah ini kenapa sih bahas masalah ngajarin orang nyapu dan ngepel? Iya. Bukannya kita mau apa ya? Ternyata yang ngeklaim garansinya atau yang komplain sempat saya tanya-tanya itu ternyata pernah ada kasus memang cara ngepelnya disiram, Bos. Iya, itu disiram. Disiram dulu baru waduh. Cara ngepel disiram baru dipel. Waduh, itu bukan cuci mobil, guys. Kita langsung ambil kesimpulan aja cara merawatnya bagaimana? Sapu? Ya, sapu kita rekomendasi menggunakan vakum. Kalaupun nggak mau pakai vakum tetap pakai sapu ya udah nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua, menggunakan pel yang lembab aja gitu, nggak usah sampai yang terlalu basah. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan tapi lebih kayak saran sih untuk seluruh penonton setianya Fake Architect. Dari Almaflor sendiri kenapa kami sampai punya 5 varian itu karena salah satunya adalah kami pengen semua kalangan itu bisa menggunakan lantai bermotif kayu selain keramik ya gitu, karena memang jelas beda banget, ini kita nggak usah bahas kan. Namun juga jangan sampai salah peruntukan gitu. Jangan sampai salah peruntukan, jangan sampai karena ada SPC yang harga 200 ribuan udahlah kantorku, restoranku, apa semua pakainya itu aja yang paling murah. Padahal itu peruntukannya untuk hunian. Kalau sampai salah peruntukan, ya mau gimana pun juga pasti nggak akan punya usia pakai yang standar sesuai dengan produk tersebut. Komposisinya juga beda. Karena komposisinya beda. Ada satu customer itu tanya SPC di toko-toko gitulah ya, di beberapa retail yang besar-besar lah, seperti sebutin aja lah ya. Itu kan retail-retail yang besar. Tolonglah kalau bisa juga salesnya itu juga diedukasi yang benar. Masih ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan atau misinformation yang didapatkan dari beberapa customer ini. Ngomongnya ini, ini SPC tahan air tapi nggak bisa banjir, ini bisa ditaruh kamar mandi. Simpang siur lah, ini pemasangan SPC pakai lem. Gimana caranya? Gitu ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi ini yang masih salah di luaran. Jadi jangan sampai pada akhirnya karena kesalahan informasi, kemudian kesalahan prosedur, akhirnya menjadikan orang memiliki kesimpulan bahwa SPC ini sebenarnya produk yang kurang bagus. Benar. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Saya tidak spesifik bicara Almaflor. Kita bicara tentang semua, material SPC ya. Itu bukan berarti materialnya nggak bagus. Materialnya bagus gitu. Terakhir sebelum penutup, masalah klaim garansi di Almaflor bisa langsung ke mana?
Untuk klaim garansi bisa langsung ke website kami, itu ada di bagian bawah untuk registrasi garansi. Silahkan kalau sudah melakukan pembelian bisa melakukan registrasi garansi. Tujuannya adalah supaya ketika terjadi masalah mau klaim tidak perlu daftar ulang. Jadi hanya perlu menyebutkan nama dan nomor handphone, itu datanya sudah di kami semua. Begitu. Itu silakan. Tidak dilayani melalui retail? Dilayani retail boleh, mau direct ke kami juga bisa. Kalau kalian masih punya Q&A yang lain yang harus dijawab oleh Ibu Ruth sebagai selaku direktur ya? Ya, di Almavor itu ya langsung tulis saja, nanti kita rekap ya. Ini ada rekapan sudah saya bacakan semua. Terima kasih buat yang sudah nonton video kali ini. Kalau memang video ini penting, kalian suka dengan konten kita ini, kasih like. Kalau nggak suka, pencet aja dislike. Thank you dan bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.